listening to Big Ground. Assalamualaikum, halo, selamat datang di channel kami. Pada video kali ini kita akan membahas 20 tips powerful tentang bagaimana mengaplikasikan membaca sholawat saat sedang dalam perjalanan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keselamatan dalam perjalanan. Sholawat adalah doa yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan dengan mengamalkannya kita dapat meraih berkah dan keberkahan dalam setiap langkah kita. Jadi jangan lewatkan tips-tips berikut ini. Selamat menonton. Tips pertama, memulai perjalanan dengan basmalah. Saat akan memulai perjalanan, sangat penting bagi kita untuk mengawalinya dengan membaca basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan membaca basmalah, kita mengingatkan diri kita bahwa perjalanan ini adalah untuk mencari keridhaan Allah dan memohon perlindungannya. Tips kedua, membaca doa perlindungan sebelum berangkat. Sebelum kita memulai perjalanan, kita juga sebaiknya membaca doa perlindungan seperti Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Doa ini berarti dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepadanya, dan tidak ada daya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Dengan membaca doa ini, kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan memohon perlindungannya selama dalam perjalanan. Tips ketiga, membaca sholawat Nabi selama perjalanan. Salah satu cara yang paling efektif untuk memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat sedang dalam perjalanan adalah dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat adalah doa yang kita panjatkan kepada Nabi sebagai tanda kasih sayang dan penghormatan kita kepada beliau. Dengan membaca sholawat, kita akan mendapatkan berkah dan rahmat Allah yang melindungi kita di setiap langkah perjalanan. Tips keempat, membaca ayat kursi. Ayat kursi adalah ayat yang sangat mulia dalam Al-Quran. Membaca ayat kursi saat dalam perjalanan akan membawa berkah dan keamanan bagi kita. Ayat kursi menyatakan bahwa Allah adalah pemilik segala langit dan bumi, dan bahwa Dia telah menjaga alam semestanya. Dengan membaca ayat kursi ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Dia menjaga dan melindungi kita dalam perjalanan ini. Tips kelima, mengingat kematian. Salah satu cara untuk merenung dan mempersiapkan diri dalam perjalanan adalah dengan mengingat kematian. Setiap perjalanan adalah pengingat bagi kita bahwa hidup ini sementara dan suatu hari nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengingat kematian, kita akan lebih berhati-hati dan menghargai setiap saat dalam perjalanan. Tips keenam, menjaga kualitas diri. Selama perjalanan, penting bagi kita untuk menjaga kualitas diri dan berperilaku baik. Kita harus menghindari perilaku yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dengan berperilaku baik, kita mencerminkan akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan ini akan mendatangkan keberkahan dan keselamatan dalam perjalanan. Tips ketujuh, bersyukur atas keselamatan. Setiap kali kita tiba dengan selamat di tujuan perjalanan, jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keselamatan yang diberikannya. Bersyukur adalah tanda penghargaan kita kepada Allah, dan dengan bersyukur kita akan semakin mendekatkan diri dan mendapatkan keberkahan keselamatan di perjalanan berikutnya. Tips ke-8, menjaga kebersihan dan kesehatan. Selama perjalanan, pastikan untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar. Mencuci tangan secara teratur dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer adalah langkah penting untuk mencegah penyebaran penyakit. Selain itu, jika Anda merasa tidak sehat atau memiliki kondisi kesehatan tertentu, sebaiknya tunda perjalanan Anda dan mencari pengobatan yang diperlukan. Dengan menjaga kebersihan dan kesehatan, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Tips ke-9, menghindari perjalanan yang berisiko. Ketika Anda merencanakan perjalanan, penting untuk mempertimbangkan
risiko yang mungkin terkait dengan tujuan atau rute yang akan diambil. Hindari perjalanan ke daerah yang memiliki tingkat kejahatan yang tinggi atau situasi politik yang tidak stabil. Selain itu, selalu periksa informasi terkini mengenai cuaca, kondisi jalan, dan peraturan perjalanan yang berlaku. Dengan menghindari perjalanan yang berisiko, kita dapat menjaga keselamatan dan ketenangan selama perjalanan. Tips ke-10, menggunakan alat transportasi yang aman. Pilihlah alat transportasi yang aman dan terpercaya untuk perjalanan Anda. Pastikan kendaraan yang Anda gunakan dalam kondisi baik dan memenuhi standar keamanan. Jika menggunakan kendaraan pribadi, lakukan pemeriksaan rutin dan pastikan semua sistem seperti rem, lampu, dan ban berfungsi dengan baik. Jika menggunakan transportasi umum, perhatikan tanda-tanda keamanan dan ikuti instruksi yang diberikan oleh pengemudi atau petugas. Dengan menggunakan alat transportasi yang aman, kita dapat mengurangi risiko kecelakaan selama perjalanan. Tips ke-11, mengatur jadwal perjalanan dengan bijak. Ketika merencanakan perjalanan, penting untuk mengatur jadwal dengan bijak. Berikan cukup waktu untuk istirahat dan makan, terutama jika perjalanan berlangsung dalam waktu yang lama. Jangan terburu-buru dan tetap tenang dalam menghadapi kemacetan atau situasi yang tidak terduga. Dengan mengatur jadwal perjalanan dengan bijak, kita dapat menghindari kelelahan dan menjaga konsentrasi selama berkendara. Tips ke-12, menghindari gangguan saat berkendara. Saat berkendara, hindari gangguan yang dapat mengurangi konsentrasi, seperti menggunakan ponsel saat mengemudi atau mendengarkan musik dengan volume yang terlalu tinggi. Fokuslah sepenuhnya pada tugas mengemudi dan perhatikan kondisi jalan serta mengendarai lain di sekitar Anda. Dengan menghindari gangguan saat berkendara, kita dapat mengurangi risiko kecelakaan dan menjaga keselamatan diri dan penumpang. Tips ke-13, memperhatikan tanda-tanda lalu lintas. Selama perjalanan, perhatikan dengan baik tanda-tanda lalu lintas dan ikut peraturan yang berlaku. Patuhi batas kecepatan, perhatikan tanda peringatan, dan berikan prioritas kepada pengguna jalan lainnya. Mengabaikan tanda-tanda atau lintas dapat mengakibatkan kecelakaan serius. Dengan memperhatikan tanda-tanda lalu lintas, kita dapat menjaga keamanan diri dan orang lain dalam perjalanan. Tips ke-14, membawa perlengkapan keselamatan. Pastikan Anda selalu membawa perlengkapan keselamatan yang diperlukan selama perjalanan. Misalnya, gunakan bentuk sabuk pengaman saat berkendaraan atau helm saat mengendari sepeda motor. Jika Anda bepergian dengan kendaraan pribadi, bawa kotak P3K yang berisi peralatan medis dasar. Dengan membawa perlengkapan kesehatan, kita dapat menghadapi situasi darurat dengan lebih siap dan meningkatkan keselamatan dalam perjalanan. Tips ke-15, beristirahat secukupnya. Jika perjalanan Anda berlangsung dalam waktu yang lama, pastikan untuk beristirahat secukupnya. Jangan mengemudi dalam keadaan lelah atau mengantuk. Cari tempat peristirahatan yang aman dan nyaman untuk beristirahat. Jika diperlukan, tidurlah sejenak untuk mengembalikan energi Anda. Dengan beristirahat secukupnya, kita dapat menghindari kelelahan dan menjaga kewaspadaan selama perjalanan. Tips ke-16, bersikap sabar dan bersyukur. Dalam perjalanan, mungkin akan ada situasi yang menantang seperti kemacetan, cuaca buruk, atau keterlambatan transportasi. Dalam menghadapi situasi tersebut, penting untuk tetap bersabar dan bersyukur. Ingatlah bahwa ini adalah ujian yang harus dihadapi, dan bersabarlah dalam menghadapinya. Selain itu, tetap bersyukur atas keselamatan dan nikmat yang Allah berikan selama perjalanan. Dengan sikap sabar dan bersyukur, kita dapat menjaga keadaan pikiran yang positif dan menghadapi tantangan dengan lebih baik. Tips ke-17, mendoakan keselamatan orang lain. Selain memohon perlindungan untuk diri sendiri, jangan lupa untuk mendoakan keselamatan bagi orang lain
Yang bepergian dengan mendoakan keselamatan orang lain, kita menunjukkan kepedulian dan rasa persaudaraan. Doa yang tulus dan ikhlas memiliki kekuatan yang besar, dan mungkin saja doa kita menjadi penyebab keselamatan bagi mereka. Jadi selalu ingatlah untuk mendoakan keselamatan orang lain dalam perjalanan mereka. Tips ke-18, menghindari gosip dan perbincangan negatif. Selama perjalanan, hindarilah terlibat dalam gosip atau perbincangan negatif yang tidak bermanfaat. Hal ini dapat mengganggu konsentrasi Anda dan menciptakan suasana yang tidak menyenangkan. Sebaliknya, gunakan untuk perjalanan ini untuk membaca atau mendengarkan konten yang bermanfaat seperti kuliah agama atau buku motivasi. Dengan menghindari gosip dan perbincangan negatif, kita dapat menjaga pikiran yang positif dan fokus pada perjalanan spiritual kita. Tips ke-19, merenung dan memperbaiki diri. Perjalanan adalah waktu yang tepat untuk merenung dan memperbaiki diri. Gunakan waktu tersebut untuk berintrospeksi tentang kehidupan kita, memiliki tujuan hidup, dan merencanakan langkah-langkah untuk menjadi lebih baik. Evaluasilah diri Anda secara jujur dan tanpa ego, dan berkomitmenlah untuk melakukan perubahan yang positif. Dengan merenung dan memperbaiki diri, perjalanan kita akan menjadi lebih bermakna dan bernilai. Tips ke-20, berserah diri kepada Allah. Di atas segalanya, saat ini kita melakukan perjalanan, penting untuk sepenuhnya berserah diri kepada Allah. Tanamkan keyakinan bahwa segala sesuatu di tangannya, termasuk perlindungan dan keselamatan kita. Berdoalah dengan tulus dan pasrah diri kita kepadanya. Dengan berserah diri kepada Allah, kita akan merasakan ketenangan dan kekuatan di setiap langkah perjalanan kita. Terima kasih telah menonton video kami tentang 20 tips powerful mengaplikasikan membaca sholawat dalam perjalanan. Semoga tips-tips ini bermanfaat bagi Anda dalam mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keselamatan di setiap langkah perjalanan. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel kami untuk mendapatkan lebih banyak konten yang bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam hangat dan semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.